Ya, jadi memang pembagian rapot itu kenapa harus orang tua, ajang silaturahmi, betul ya Bu ya? Gitu kan ya. Kalau misalkan tidak ngambil rapot, kita nggak ketemu, ya. Atau misalkan ketemunya pas ada masalah. Nah itu yang ngeri, jangan gitu kan ya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan tepat waktu dalam acara pembagian rapot ini. Sebenarnya memang banyak sih yang mau saya sampaikan karena memang ini ajang kita ketemu ya, bahkan ini adalah untuk terakhir ibaratnya karena kan mau naik ke kelas 11 ya Bu ya. Nanti kelas 11 itu gurunya beda lagi, tidak dengan saya gitu kan ya, wali kelasnya gitu. Kalau secara pribadi saya sangat mengapresiasi anak-anak ibu yang sudah 1 tahun ini belajar di jurusan teknologi farmasi. Kalau ibaratnya alhamdulillah saya mah kalau jadi wali kelas farmasi, kenapa Bu? Anak-anak ngebalager Bu. Jadi saking bayunya itu saya sampai nggak dikabarin apa-apa gitu. Kalau ada apa-apa mereka mah mandiri sendiri gitu kan. Tahu-tahu nanti ada orang tua, ibu ini anak saya belum pulang, baru kan. Mereka tuh tidak berkabar karena teteh punten boleh diturunin dulu. Nggak kelihatan ibu-ibu itu. Karena mereka itu punya grup sendiri. Ini yang memang jadi PR buat saya ya. Mereka itu punya grup sendiri di mana kita nggak ada di situ. Jadi saya punya grup dengan mereka tuh kayak cuma nge-share info. Jadi memang bondingnya juga nggak kebentuk sama mereka. Udah mah memang kan ibaratnya kalau kita mau wali kelas kesehatan itu atau SMK itu tidak seperti SD yang dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran itu mendampingi. Tidak Bu. Saya itu masuk ke kelas paling seminggu 2 kali aja. Pelajaran 2 jam gitu kan ya, karena total 4 jam untuk pelajaran saya. Ya kan kalau ketemu ya ngajar. Kalau misalkan sesi curhat nggak belajar Bu jadinya gitu kan ya. Jadi memang untuk bonding dengan mereka itu agak sulit. Ya mungkin karena kalau di sekolah kan hanya dari jam 7 sampai jam 2:30 gitu ya Bu ya. Pasti lebih banyak di rumah gitu kan ya. Jadi memang saya sangat berharap sekali gitu kan ya, nanti ketika sudah dibagi rapotnya ada sesi ngobrol dengan siswa. Ya, mengobrol bagaimana, kok bisa kamu nilainya segini, misalkan kalau nilainya besar atau nilainya kecil juga, Dek kok bisa nilainya kecil, ada kesulitan atau ada masalah sama gurunya, bisa jadi kan ya gitu. Kadang ada guru yang seperti itu gitu kan, ini anak nggak pernah hadir tiap pelajaran saya, karena misalkan setiap guru itu punya jadwal sendiri-sendiri, ada yang dia 1 minggu 1 kali, misalkan hanya hari Sabtu, misalkan ada anak yang tiap hari Sabtu itu nggak masuk. Kebanyakan acara keluarga biasanya. Ini yang jadi PR untuk orang tua, betul ya Bu ya, gitu kan ya. Sebenarnya pelajaran di hari Sabtu itu juga pelajaran, bukan yang pelajaran yang tidak penting. Pasti setiap pelajaran itu adalah penting, karena ada nilai absen. Saya sendiri mengambil nilai ada absen, ada tugas, ada ulangan Bu, gitu kan ya. Kalau sehari-hari ya kita tahu sehari-hari kadang apa yang ditampakkan belum tentu itu yang sebenarnya mereka rasakan gitu kan ya. Mereka bisa aja pura-pura gitu. Makanya kemarin tuh sempat mungkin ada izin gak ya, beberapa kali Jumat itu saya ngadain keputrian. Ada nggak mereka izin pulang terlambat tiap hari Jumat tuh? Karena saya jadi saya pengen mengambil waktu di luar pelajaran, di luar mengajar untuk lebih bisa mengenal dengan mereka gitu kan ya. Kalau forumnya bukan pembelajaran kan kita mau nggak mau mereka celutukan mereka itu adalah isi hati mereka yang sebenarnya gitu kan ya. Walaupun misalkan tidak secara langsung. Kalau anak remaja sekarang mah kayak lewat kode-kode ya, kadang kita juga salah mengartikan atau apa gitu kan ya. Jadi memang bingung gitu. Tapi alhamdulillah jurusan farmasi itu kenapa sedikit? Tahu nggak Bu? Pelajarannya susah. Jadi benar-benar anak ibu harus diapresiasi. Kenapa? Karena mereka mau bertahan. Buktinya dari 22 bertahan 20 ya. Berarti kan ada berguguran. Ada yang pindah jurusan, ada yang memang dia berhenti tidak melanjutkan gitu kan ya. Kondisinya anak saya Bu kalau udah belajar sakit kepala, sakit-sakitan. Anak sekarang tuh begitu. Kasih beban pelajaran yang pusing sedikit langsung down, dan orang tuanya juga mungkin ya namanya anak ya, kita mah sayang gitu kan ya, jadi dia ngebela anaknya, padahal maksudnya kita kan pengen anak kita menjadi lebih baik, pengen anak kita
berkembang gitu kan, harus ada ya sholat aja kalau nggak dibangunin nggak pada sholat ya Bu ya, subuh tidur aja terus gitu kan ya, itu kerasa banget sama saya gitu kan ya, walaupun saya juga belum punya anak SMK mah Bu gitu kan, tapi rata-rata karakter anak itu hampir sama gitu. Suka pada curhat nggak kalau di rumah? Ada yang curhat, ada juga yang enggak gitu kan ya, nyampe rumah ibaratnya langsung masuk kamar main HP, udah keluar makan doang gitu kan ya. Ada yang seperti itu. Ketika misalkan suatu hari ada kasus anaknya misalkan begini-begini, kenakalan remaja, kita tidak tahu apa-apa karena menganggap anak kita baik-baik saja misalkan gitu kan ya. Tapi memang itu harus ada bonding, harus ada sesi curhat, bahkan kalau perlu media sosial mereka kita ikuti. Kalau misalkan akun kita diblok, pakai akun yang lain. Jangan kalah pinter sama anak gitu. Jadi kita harus jadi detektif. Kenapa? Jangan sampai kita tahu dari orang lain. Lihat sih ini. Nah, misalkan nyampe ke adanya misalkan, atau nyampe ke teman-temannya gitu kan ya, postingnya seperti ini gitu kan ya, tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan pada saat ini, seperti itu. Jadi memang ya bonding dengan orang tua itu mudah-mudahan bisa lebih dibangun lagi, apalagi nanti kelas 11. Kelas 11 itu Bu ada yang namanya PKL. Ada PKL. Nah, PKL untuk farmasi itu di mana? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak ada bocoran tetangganya? Hah? Nggak ada? Ya, kalau misalkan PKL di farmasi itu di apotik Ibu. Di apotik biasanya, kalau dulu mah waktu banyak gitu kan ya, farmasi itu kan bisa sampai 50 pernah gitu kan ya. Kita taruh di rumah sakit. Di Medika, di KBP, di RSUD, di bagian farmasi. Tapi kemarin yang kelas 11 kemarin itu semuanya rata di Kimia Farma dan KBP aja. Karena hanya sekitar yang kelas 11 itu, yang kelas 2 ya Bu ya, itu hanya 24 orang yang farmasinya. Kimia Farma juga kan sedikit ya kalau satu apotik itu, makanya disebar di seluruh Bogor yang kota itu, di Bogor kota Kimia Farmanya. Jadi pasti nanti membutuhkan yang namanya akomodasi. Sekolahnya bukan ke sekolah lagi PKL mah, tapi dia belajarnya langsung ke di apotik, datangnya ke apotik. Ada yang di Bogor kota gitu kan ya. Kalau kelas 11 kemarin cerita, Ibu kita kesananya naik apa ya? Kita belum pernah jauh-jauh. Astagfirullah, naik angkot aja belum pernah. Ibaratnya ke Bogor kota. Sampai kita nanya harus naik apa? Ini kalian teh orang Bogor, tapi kayaknya terlalu gimana ya, jarang mengeksplor gitu kan ya Bu ya. Atau misalkan kemana-mana diantar naik motor. Jadi ketika mereka untuk mandiri itu sulit. Kan kita nggak mungkin nganterin tiap hari Bu, kecuali bareng berangkat kerja, nggak masalah. Tapi kalau kondisinya kita tidak bisa mengantar, otomatis mereka harus mandiri. Mereka harus tahu jalur angkot kemana, ya naik apa, itu harus tahu gitu kan. Jadi mungkin nanti kemungkinan Januari ya Bu ya. Jadi ada waktu 6 bulan gitu kan ya, betul sekali. Nah nanti ada biaya yang memang harus dikeluarkan kalau untuk PKL. Karena apa? Kalau di kesehatan, jadi Ibu harus tahu kenapa biaya di belakang. Mungkin Ibu punya tetangga atau saudara sekolahnya di belakang, bukan di kesehatan. Biayanya lebih murah daripada di kesehatan. Kalau mereka itu PKL tidak bayar ke instansi. Kalau kita mah ke rumah sakit bayar Bu per hari. Kenapa kira-kira? Apa-apa yang kita lakukan atau anak-anak kita lakukan itu kan pertanggungjawaban mereka. Salah ngasih obat, tanggung jawab siapa Bu? Rumah sakit kan gitu. Walaupun memang tidak dilepas, ada kakak pembimbingnya. Jadi sebelum mereka misalkan kemarin saya nyidang anak-anak kelas 11 ketika PKL. Pernah kamu melakukan kesalahan? Pernah Bu, saya salah nulis dosis atau salah nulis nama resep dan lain-lain, atau salah baca resep. Tapi keburu sampai ke pasien enggak Bu, alhamdulillahnya, karena dicek dulu sama kakak pembimbing. Nah itu kan resikonya memang tinggi, makanya memang ya farmasi mah jarang ya Bu ya. Karena apa? Resikonya tinggi, dibutuhkan banyak orang gitu kan ya. Tapi insya Allah nanti pasti setelah PKL mereka lebih terasa. Oh ini ya yang namanya kerja di farmasi itu gitu kan ya. Mereka belajar menyusun obat. Nyusun obat aja tanya aja Bu, kalau nyusun obat emang dari apa ke apa gitu kan ya. Kemudian mereka tahu mana ini obat keras, mana yang termasuk narkotika dan lain-lain, itu mereka belajar. Bahkan lebih mendalam kan, kalau kelas 10 baru belajar dasarnya ya Bu ya. Tapi kalau misalkan PKL mereka diajari langsung di tempat kerja. Jadi kalau misalkan kenapa SMK itu kalau misalkan rata-rata sudah lulus, mereka keterima langsung kerja. Karena mereka udah punya pengalaman.
ibaratnya magang gitu, ya masuk aja. Mereka itu udah magang duluan gitu, kayak PKL. Dan kalau di kesehatan PKL-nya 4 bulan. 3 mangga Pak, calik Pak. 3 bulan di kelas 11, 1 bulan di kelas 12. Iya, di kelas 3-nya ada 1 bulan. Iya, tapi kalau pembayaran semuanya di kelas 11. Kelas 12 itu nggak ada biaya lagi gitu untuk PKL. Nah, akan berbeda ya. Jadi nanti kelas 11 di mana, kelas 12 nanti di mana. Biasanya lebih ke kayak di klinik juga ya. Sekolahan. Iya, jadi anak ibu Dari tadi di atas nungguin. Oh ya Allah, nggak diinfo anaknya. Nggak tahu. Kumaha sih? Ya Allah. Ya, kasihan. Itu anaknya nggak nginfo emang? Nggak ngomong. Berarti anaknya nggak baca WA, Bu. Mangga duduk kursinya kurang. Ada nggak? Sebelah sini juga nggak apa-apa, Bu. Ya, masih kosong. Kasihan amat dari tadi ya. Iya. Nggak apa-apa deh ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Masuk boleh masuk nggak apa-apa. Ya, kenapa saya pilih di sini? Karena biar nggak capek sebenarnya mah Bu. Jauh ke lantai 3 itu gitu loh. Tadinya kan rapotnya sudah mau dibagikan yang asli ya Bu. Tapi karena belum datang semua, jadi belum bisa dibagikan. Tapi nanti kalau foto dipinjam boleh gitu kan ya. Mau dokumentasi boleh dipinjam dulu di sini, tidak dibawa pulang ke rumah gitu. Karena memang kan kalau misalkan dikasih sebagian nanti ada yang sirik. Saya kebagian padahal SPP-nya sarua misal gitu kan. Saya bayar SPP tapi kok nggak dapat misal. Padahal kan yang kayak gini mah ya maksudnya ya pesennya lama. Jadi memang datangnya juga ya kalau ada kekurangan tuh lama lagi gitu. Waalaikumsalam. Ke atas Bu enggak? Iya sih. Oh, langsung. Takutnya udah ke atas duluan. Oh iya, nggak WA lagi ya? Padahal mau WA aja. Tadi kan lebih ke banyak ngobrol, sesi curhat sebenarnya ya. Poin pentingnya sekarang saya mau kebanyakan dulu soalnya. Jadi yang pertama tadi sudah saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang sudah ya kita mah kerasa ya Bu ya. Maksudnya saya juga kerasa sekarang kita itu cuma bisa mendukung mereka dengan apa? Biaya SPP, uang jajan setiap hari, ya fasilitas handphone gitu kan. Itu berat kalau misalkan kita tidak bisa memenuhi, betul Bu? Kayak kita kan kalau sebagai orang tua tuh kayak nggak berhasil gitu kan ya, dan itu pasti penuh perjuangan gitu kan. Kayak kalau ada anak yang bader gitu, karena bader dalam artian ya bandelnya anak sekarang ya, pasti Bu saya tuh cari uang capek, ibaratnya banting tulang segala macam, atau misalkan bapaknya juga udah nggak ada gitu, anaknya begini. Nah itu memang PR kita untuk mendidik anak-anak kita. Jadi jangan tidak bisa full semuanya di sekolah Bu. Ternyata karakter juga itu bisa dipengaruhi dari orang tua gitu kan. Bagaimana kita di rumah, mereka tuh kayak ngikutin. Orang para sholat, berarti para sholat ya punya gitu kan ya. Jadi mereka juga mengikuti kita. Makanya memang kita harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak gitu. Kemudian kayak ada anak yang misalkan berkata kasar gitu kan ya. Bisa jadi ya memang kadang mendengar sehari-hari seperti itu. Atau kalau sekarang ditambah dengan pergaulan teman-temannya. Makanya para ibu dan bapak harus tahu anak ibu dan bapak itu berteman dengan siapa. Itu harus tahu. Ketika dia nggak ada, nggak pulang ke rumah dan nggak bisa ditelepon, minimal tahu saya harus hubungi temennya, kan gitu ya. Nah itu harus ada perhatian seperti itu. Jadi jangan dibiarkan mereka itu keluar sendiri sekolah misalkan gitu kan ya, tanpa pantauan kita. Tidak disebut sebagai mengekang ya Bu, tapi memantau itu wajib. Ya, nah, kalau pulang sekolah ditanyain kenapa telat pulangnya, harusnya 2:30, kenapa maghrib baru sampai misalkan, itu harus ditanya. Kalau tidak ditanya, besoknya akan seperti itu dan terulang. Ternyata pulang sekolah kemana dulu tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi jangan terlalu cuek ya Bapak Ibu gitu kan ya.
tahun sudah terlewati. Bapak Ibu mungkin tahu anak-anak itu jungkir balik kerjain tugas. Mereka dapat nilai itu, ini tuh kayak hanya sekedar hasil, tapi prosesnya itu luar biasa. Dan mereka tipe anak yang kalau belum selesai ngerjain tugas nggak tidur, kalau belum selesai kerjain tugas nggak pulang dulu. Itu luar biasa kalau anak farmasi. Karena saya ngajar beberapa jurusan ya Bu, tidak semua karakter. Ya kalau makanya kenapa? Hanya 20 orang yang mereka orang-orang pilihan. Kenapa dipilih? Karena karakter mereka berbeda. Mereka benar-benar mau belajar. Orang-orang menghindari jurusan farmasi kenapa? Susah, pusing ya. Tapi mereka bertahan. Mereka benar-benar belajar, tidak hanya sekedar datang sekolah, pulang, dapat nilai, selesai, tidak. Tapi mereka memaksimalkan nilai mereka supaya baik, bagus. Makanya nanti hasilnya akan kelihatan ketika PKL. Kalau PKL-nya lancar, berarti belajarnya benar Bu. Gitu. Karena kan PKL itu udah gak belajar lagi. Mereka harus mengaplikasikan semua ilmunya. Kamu udah hafal belum nama-nama obat? Kalau ditanya, obat lambung apa? Obat darah tinggi apa? Pasti harus bisa. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Masih ada sebelah sana. Kemudian tidak ada peringkat ya Bu. Jangan hanya ranking sama saya ya Bu ya. Saya pusing jawabnya nanti. Pokoknya mah anak Ibu udah luar biasa, dibanding farmasi mah berarti lebih dari atas dari yang lain-lain gitu. Waalaikumsalam. Duduk sebelah sana masih ada. Lewat mana? Nah. Karena setiap anak punya potensi masing-masing. Ibu tahu anak laki-laki di farmasi ada berapa? Satu tuh. Ridwan, satu-satunya. Satu lagi udah mundur gitu kan. Jadi luar biasa. Padahal kalau yang namanya apoteker itu laki-laki lebih dibutuhkan karena mereka shift malam. Butuh yang namanya shift malam. Gitu. Tapi ya itu anak zaman sekarang dari jurusannya yang apa? Yang sering jangkos, yang pelajarannya gampang, yang gurunya nggak masuk. Tuh, Bu, tanya sama anak-anak. Makanya anak-anak farmasi mah mereka benar-benar belajar gitu. Jadi kita harus mengapresiasi mereka gitu. Dengan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat penyemangat. Jangan malah mendaunkan mental mereka. Karena kalau mereka dibanding anak yang jurusan yang lain, mereka udah luar biasa. Hitung-hitungannya kan banyak juga Bu. Tanya bisa nggak? Nggak bisa emang. Tapi yang namanya belajar itu adalah proses untuk menuju bisa. Jadi kalau misalkan sekarang ditanya dia belum bisa jawab, dia sedang berproses. Jadi mohon dimaklum ya Bu ya. Suruh beli obat misalkan dia yang suruh resepin sendiri belum bisa, belum praktek gitu kan. Kemudian nanti kelas 11 apa saja yang perlu ditingkatkan? Yang pertama absensi. Yang absensinya masih, tapi kalau misalkan di kesehatan mah ya Bu ya, paling barter alfa 10, udah paling parah itu. Tapi nggak ada. Kalau di kelas farmasi nggak ada. Kebanyakan apa? Farmasi sakit. Benar Bu. Kalau guru lain tuh anak farmasi mah ya banyak absen tuh bukan alfa, tapi sakit. Sakitnya tuh yang beneran sakit gitu. Bukan yang sakit pura-pura gitu. Ada anak kan yang dia pura-pura sakit nggak mau sekolah karena nggak ngerjain tugas, tapi memang beneran sakit Bu. Kemarin aja ada yang dioperasikan, ada Farda, habis operasi buntut, terus Aufi juga ya kemarin gitu. Ya memang beneran sakit gitu. Tapi mudah-mudahan gitu kan sakit mereka menjadi penggugur dosa-dosa mereka gitu kan diuji. Sakit juga ngejar-ngejar tugas Bu mereka mah segitu sakit. Tapi masih ibu saya belum ulangan, ibu saya ini, ibu saya masih mengerjakan. Jadi tidak ada pengaruh nilai di rapot karena mereka tetap mengerjakan ulangan. Kemudian kedisiplinan, kerapihan, etika dan kebiasaan alhamdulillah sudah baik ya Bu ya. Dari segi seragam juga biasanya mah suka ada seragam yang dikecilin. Ini seragam jurusan udah dijahit nih sesuai, diukur, dikecilin lagi sama mereka. Biasanya suka ada yang seperti itu, tapi karena nggak ada kan ya? Nggak ada. Jangan Bu, mereka itu masih harus belajar 3 tahun ke depan, masih bertumbuh. Jadi nanti kelas 12 itu ya harus dipakai lagi tuh baju jurusannya 3 tahun. Jadi kalau mau dikecilin jangan, karena mereka masih tumbuh. Takutnya nanti merecet gitu kan ya bahasa Sunda. Kemudian untuk menandatangani tata tertib mah udah ya. Oh iya, jika ada permasalahan tentang apapun, ya kita kalau misalkan ramai di media sosial terkait suatu sekolah itu biasa
biasanya dari wali muridnya. Wali murid merasa tidak puas ya dengan apa? Dengan hasil sekolah yang sudah berikan misalkan. Kecewa gitu kan. Mereka komplainnya kemana? Media sosial. Nah kalau misalkan bapak ibu ada komplain terkait sesuatu ya, mau nanya atau apapun, itu lebih baik langsung menghubungi guru. Jangan langsung ke kepala sekolah ya bu ya, gurunya dulu, wali kelasnya dulu. Karena wali kelas tuh nggak lihat siswanya bu, dia nggak tahu karakter siswanya seperti apa. Yang tahu adalah guru sehari-hari yang standby, guru pelajaran, wali kelas yang tahu gitu. Makanya ketika misalkan ada suatu keberatan dan lain-lain, itu harap disampaikan langsung kepada kami wali kelas. Kemudian, nah tadi media sosial sudah, tolong diperhatikan media sosialnya ya ibu, bapak, gitu kan. Jangan sampai kita tiba-tiba shock, oh anak saya begini di media sosial. Nah, jadi harus tahu. Kalau misalkan nomor media sosial kita diblok sama mereka, bikin akun lain pokoknya bu ya, wajib itu ya. Harus lebih pintar dari anak. Iya, pokoknya kita jangan kalah. Karena apa? Kita udah ngatur mereka, kita bisa ngatur bu gitu. Kemudian untuk kelas 10 yang naik ke kelas 11 ada gambaran PKL. PKL itu nanti saya sampaikan semester 2 di kelas 11. Biayanya, oh ya kalau biaya boleh dicicil, bisa dimulai dari bulan Juli. Karena ada waktu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau mereka belum sama sekali bayar, itu tidak bisa mendapatkan jurnal. Jurnal itu apa? Jurnal itu buku untuk panduan selama mereka PKL. Jadi kalau belum bayar sama sekali, nggak dikasih jurnalnya bu. Nah biayanya berapa? Untuk kesehatan, biayanya adalah 3.200.000. Boleh dicicil. Minimal kalau mau dapat jurnal, berapa yang sudah masuk 1 juta? Minimal 1 juta. Dilunasan gitu nana buat pokoknya kalau kita udah ngebayar sekolah anak, rezekinya ngalir juga insya Allah. Nah kemudian untuk iuran SPP itu dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya gitu. Tapi sekolah pernah nagih nggak bu? Oh enggak, di Pelitara bagernya bu, karena ditagih-tagih gitu kan. Lalu misalkan ujian can mayar ge, ketika kolotna ke sekolah, orang tuanya ke sekolah, konfirmasi. Khawatirnya orang tua ngasih buat bayar SPP, sama anak dipakai jajan, dipakai beli iPhone misalkan gitu. Nah itu kan ngeri ya bu ya. Nah itu kan kalau misalkan kita tidak konfirmasi ke sekolah, minimal kalau udah kasih uang, deh mana kartu SPP-nya? Dicek, betul. Dan itu kartu SPP harus awet bu, sampai kelas 3. Kalau hilang, beli lagi bu. Iya, kalau hilang beli lagi, gitu. Jadi memang itu menjadi bukti, ya bukti kita, ya kan kita berjuang menyekolahkan mereka. Ini bukti perjuangan ibu loh. Ibu ngebesekolahin kamu, ngebiayain kamu, gitu kan. Gak pernah nunggak segala macem. Ulangan kamu bisa ujian, gitu kan. Itu adalah bukti kita. Kemudian nanti tanggal untuk kesehatan itu, saya lupa tanggal. Ada yang namanya verifikasi. Jadi mereka suruh bawa kakak. Jadi kalau bahasanya daftar ulang, tapi nggak ada, bukan daftar ulang. Namanya verifikasi data. Mengkonfirmasi ini anak ada atau tidak. Baru nanti dapat kelas. Syaratnya adalah pembayaran SPP bulan Juli. Ya, SPP bulan Juli nanti bawa kopi kartu keluarga, kopi akte, kopi ijazah SMP. Ada yang ijazahnya belum diambil? Udah diambil semua? Alhamdulillah. Udah ditanda. Yang di sana di sekolah bu bisa hilang gitu kan. Di kopi ijazah SMP-nya sama rapotnya harus dibawa sebagai bukti bahwa dia sudah melaksanakan semester 2. Dari jam berapa? Ditunggu dari jam 8 sampai jam 2. Tanggalnya tanggal berapa? Iya pas hari libur. Kita kan mulai hari ini libur. Masuk lagi tanggal berapa? Betul, tanggal 13 Juli. Kalau ada surat suka dibaca nggak? Ibu dibacanya ulah sapotong ya. Semuanya sampai bawah. Ada tanggal pembagian rapot, ada tanggal verifikasi, itu ada semuanya di surat itu. Kadang kita cuek ya. Ya. Pasti bayar ulangan tuh. Ya udah gitu. Padahal bukan gitu kan. Ada tanggal-tanggal penting di sana. Tadi
Tadi siswa libur sudah masuk lagi tanggal 13 Juli. Jadi nanti selama libur ada 1 hari ke sekolah untuk verifikasi. Jangan liburannya jangan lama-lama ya Bu ya, gitu. Boleh nggak apa-apa liburan, tapi nanti ada konfirmasi 1 hari. Tanggalnya nanti bisa ditanyakan ke siswanya atau suratnya dibaca kembali. Kemudian ya, ibu bapak yang punya saudara, adik, kakak, saya tidak akan berhenti untuk ini ya. Maka yang mau anaknya gitu kayak adanya, saudaranya daftar ke Pelita sudah dibuka. Kalau misalkan anak ibu bawa 1 siswa dapat 100.000 Bu. Lumayan. Dapat bawa 3 siswa 300.000 kebayar SPP Bu. Jadi kalau ada tetangga yang nanyain, jangan ke siapa-siapa daftarnya. Hayu sama saya diantar. Gitu ya Bu ya. Jangan tunggu sendiri daftarnya, nanti nggak dapat komisi. Kalau yang bawanya wali murid, kemudian yang bawanya siswa dapat 100.000 1 orang. Banyak kan tetangga kita ya yang sekarang lulus SMP gitu kan ya. Jadi ibu jangan rugi, ampun dagang malah menang 100.000 hese. Ini cuma bawa siswa gitu kan. Minimal dia biaya masuk kalau ke kesehatan tuh bawa 500.000 udah dapat komisi. Tapi kalau misalkan jurusan yang belakang bawa 300 400 juga udah dapat komisi. Jadi jangan sampai kok saya nggak dapat komisi, ya orang dia nggak daftar, nggak bayar, daftar doang misalkan, gimana mau dikasih komisinya kan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang masalah yang 3.200.000 itu kita dapat rincian kayak laporan, tidak kayak surat untuk rinciannya Bu. Ada di sini bentar. Ada ya? Karena kan apa maksudnya kita juga Itu teh untuk apa aja? iya. Nah, gini ya Bu, saya pahamkan sekali lagi. Ini. Yang pertama ada terkait MOU dengan MOU PKL dengan industri. Kalau kita berarti MOU ibaratnya ikatan kerjasama dengan rumah sakit, KBP, Medika, RSUD, Kimia Farma dan lain-lain. Kemudian termasuk kepada pembekalan PKL. Mereka sebelum berangkat tuh nggak kita biarin Bu. Ada yang namanya pembekalan. Mereka dikasih tahu. Nih nanti harus begini, pakaian harus seperti ini. Nah itu ada pembekalan. Kemudian ada juga yang namanya jurnal PKL. Nah ini jurnal ini bukunya gede Bu, segede gini ya, adalah segede gini. Nanti di situ ada laporan mereka setiap hari, absen mereka tulis tanggal berapa, kemudian pertanyaan-pertanyaan, dan itu untuk menjadi panduan ketika nanti mereka sidang PKL membuat laporan. Jadi ada nanti sidang PKL-nya Bu, gitu kan. Kemudian termasuk akomodasi pembimbing PKL internal dan eksternal. Artinya apa? Ada pembimbing dari luar. Kalau eksternal itu kan dari luar, berarti dari rumah sakitnya dan lain-lain gitu kan ya, atau apotik. Ada juga pembimbing internal, kami guru-guru di sekolah. Kan ibu-ibu mah nggak bisa nengokin ke sana. Nah, kamu bisa gitu kan ya, datang ke KBP, ngecek mereka di farmasinya, ngobrol sama orang farmasinya. Gimana kemarin si ini? Baik nggak? Atau salah ngitung obatnya gitu-gitu. Nah, itu pasti ada obrolan dengan kami sebagai pembimbing PKL gitu. Dan kesananya kan pakai transport ya Bu ya gitu. Nanti dikasih dari sekolah dari biaya Bapak Ibu yang sudah diberikan. Terus ada yang namanya ujian PKL tadi sidang. Kemudian nanti dapat sertifikat Bu. Jadi sertifikat ini bisa dipakai ketika melamar pekerjaan. Oh dia udah pernah PKL di rumah sakit. Nah kayak gitu bisa dipakai. Kemudian biaya PKL, ruang PKL per hari untuk kesehatan. Nah ini di kesehatan itu kita kalau PKL bayar Bu, ke rumah sakit. Dan bayarnya hitungannya hari 3 bulan. Ada libur 1 hari 1 minggu. Berarti 1 bulan berapa hari Bu yang dipakai PKL? 25 kisaran. Kalau seharinya 15.000, nah itu tinggal dikali aja selama 3 bulan. Itu pembiayaan yang dikeluarkan kami sebagai sekolah untuk anak ibu supaya bisa PKL di sana. Gitu. Jadi bukan dibayar ya kalau PKL mah, tapi kita yang membayar gitu. Ada lagi? Cukup. Iya sama-sama. Boleh dicicil ya. Nanti ada kwitansi dan nggak boleh hilang kwitansi. Ada lagi Bu? Mangga? Nah itu PKL-nya itu tersebar di seluruh Bogor. Tapi kita nggak pernah jauh-jauh. Dulu memang ada yang paling jauh itu Cibinong, Rumah Sakit Sehati. Tapi karena kita sedikit ya Bu, hanya 20 orang. Berarti kita mencari yang dekat-dekat terlebih dahulu. Kadang di KBP 7 orang, sisanya nanti di Kimia Farma. Tahu Kimia Farma Bu? Nah nanti ke sana gitu. Bisa Kimia Farma, bisa Medika, bisa RSUD gitu. Cuman kalau ke rumah sakit itu nggak bisa sedikit, minimal 10 orang karena mereka di shift. Jangan aneh kalau di PKL itu di shift. Ada shift pagi, ada middle, siang. Ada juga yang sampai shift malam, sampai jam 9 pulangnya.
gitu. Ada lagi? Jadi kalau PKL itu anak-anak tidak masuk ke sekolah. Enggak gitu. Mereka sekolahnya di tempat PKL gitu. Tapi tugas-tugas biasanya tetap ada, Bu. Karena kan gimana kita mau ngasih nilai rapot kalau mereka nggak ada tugas? Biasanya seperti itu. Jadi SPP juga tetap ya, Bu. Soalnya takutnya, saya kenapa terang-terangan? Takut ada yang menafsirkan kan nggak ke sekolah. Berarti nggak usah bayar guru, nggak usah bayar SPP dan lain-lain. Tidak, SPP tetap berjalan. Oh, ini masuk ke sekolah, Bu, bukan ke saya. Ada lagi? Kalau kita bahasanya nggak ada daftar ulang, namanya verifikasi. Itu kan cuma bayar SPP aja, iya. Iya, betul. Aman ya, aman. Aman, Bu. Kan biasanya saya, Bu, ini mah cerita sedikit. Saya anak 4. Yang satu SMP. Daftar ulang di pondok. Biaya kegiatan 2 juta. Biaya buku 1.700.000. Pusing, baru satu. Yang 2 kelas 5 SD di Azen swasta. Iya, biaya buku dan kegiatan itu dibayarkan di awal daftar ulang 1 juta sekian. 2 anak 3 juta. Iya itu kan emang lumayan, Bu. Tapi kalau di kita nggak ada. Gitu, walaupun swasta, tapi cocok di kantong gitu lah ya. Insya Allah dengan kualitas yang memang baik, bagus. Kalau misalkan Ibu lihat di sepanjang Bogor Barat kan yang kesehatan itu jarang. Paling farmasi ada di Galenium ya. Iya, tapi nggak kelihatan kan nih. Masih ada apa enggak gitu kan ya? Gitu. Kalau kita kan jelas kelihatan gedungnya, labnya. Ibu kalau mau jalan-jalan mau lihat-lihat silakan, biar bisa promosiin ke yang lain. Promosinya jangan masuk jurusan lain, farmasi aja gitu. Karena memang kita kekurangan, Bu. Jadi kalau ada info lowongan pekerjaan, ini ada anak farmasi yang belum kerja nggak? Rata-rata udah kerja. Jadi kita nyari lowongan tuh kayak berhamburan gitu kalau farmasi. Karena rata-rata mereka sudah bekerja sebelum mereka dapat ijazah. Lowongannya banyak. Kan kita tujuan sekolah apa sih, Bu? Kalau nggak kuliah, kerja jadi pengusaha gitu.